semuanya, kembali lagi di YouTube channel Beritakan Kebenaran, True Faith Always Seeking Understanding. Kali ini kita akan lanjutin vlog yang pertama. Yang belum lihat vlognya bisa lihat di deskripsi linknya. Bagian yang kedua, kelanjutannya tentang membuat relasi di dalam Tuhan. Di vlog yang pertama, bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan. Jadi hati kita yang kosong itu hanya bisa diisi di dalam Yesus. Ya, di dalam proses ini kita menjalani sebuah proses pengudusan, yaitu menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, yang perlu kita pahami adalah relasi itu dibangun dengan sebuah kesadaran bahwa kita ini sedang mencintai dan mengasihi Tuhan. Nah, setelah kita tahu bahwa hati kita itu sudah diisi oleh Kristus, maka kita sadar hidup yang kita jalani ini bukan tentang kita lagi. Nah, kali ini saya akan coba bagikan tentang apa dan bagaimana kita bisa menjalin relasi dengan Tuhan. Sebelumnya, teman-teman sekalian, saya akan bagiin tentang 3 pandangan yang salah pada waktu kita sedang berpikir tentang relasi dengan Tuhan. Yang pertama, relasi itu ditentukan dari aktivitas rohani. Baca firman Tuhan, melayani di gereja, berdoa, ikut kebaktian, bahkan mungkin jadi hamba Tuhan. Beraktivitas rohani itu memang tidak salah. Tetapi kalau kita menempatkan relasi dengan Tuhan dengan sebuah sudut pandang aktivitas rohani, maka kita akan masuk dan terjebak di dalam sebuah bagian yang namanya legalisme. Yaitu kita melakukannya atas dasar bukan kasih, tapi karena kita takut masuk neraka, atau mungkin kita merasa bersalah kalau kita nggak melakukan aktivitas rohani ini. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya bukan ngomong bahwa baca Alkitab, berdoa, melayani itu salah, bukan. Tapi yang menjadi problemnya adalah ketika aktivitas rohani itu dijadikan sebuah dasar untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Ini namanya transaksi, bukan relasi. Kalau relasi adalah kita melakukannya atas dasar cinta kasih kepada Tuhan. Kesalahan yang kedua adalah relasi itu seringkali ditentukan dari waktu dan tempat tertentu. Pernah dengar nggak ada orang ngomong begini, bro, kalau saat teduh tuh harus pagi, subuh, kalau nggak ntar berkatnya diambil sama saudara kita yang lain. Jadi kita harus lebih pagi. Nah, ini adalah sebuah sudut pandang yang salah tentang membangun relasi di dalam Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu kita ngomong ketemu dengan Tuhan, membangun sebuah relasi, tentu saja ini nggak bisa dong dibatasi hanya sekedar waktu dan tempat tertentu. Kita harus punya relasi kapanpun dan dimanapun di dalam Tuhan. Kesalahan yang ketiga adalah relasi itu dipahami hanya sekedar dengan doktrin. Pengenalan doktrin itu penting, tapi kalau pengenalan doktrin itu berhenti sampai di sana dan tidak melakukan sebuah transformasi di dalam diri, itu namanya hanya memindahkan informasi. Kita belajar tentang doktrin Allah Tritunggal, kita belajar tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus, dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Tapi kalau kita hanya menempatkan relasi kita dengan Tuhan berdasarkan dengan doktrin, maka kita akan terjebak di dalam sebuah bentuk farisiisme, yaitu ajaran tentang penekanan pengetahuan tentang Tuhan, tapi tidak pernah punya wujud yang nyata di dalam hidup hari lepas hari. Oke, jadi gimana dong seharusnya kita punya relasi dengan Tuhan? Nah, Alkitab mencatat misalnya di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan bilang begini, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati." Ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, teman-teman sekalian, kalau kita membaca bagian ayat ini, kata yang harusnya menjadi kata penghubung, yaitu kata "dan" di ayat 1 dan ayat 2. Ini menunjukkan bahwa ayat ini memberikan kepada kita sebuah pesan bahwa mempersembahkan tubuh itu berkaitan dengan 2 hal, yaitu tidak serupa dengan dunia ini dan juga
di dalam akal budi kita. Jadi ada pembaharuan akal budi. Oleh karena itu, membangun relasi di dalam Tuhan adalah sebuah ibadah yang diawali dengan pengenalan terhadap Injil Yesus Kristus. Pengenalan terhadap Yesus itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, pada waktu kita bicara pertobatan, yaitu perubahan 180 derajat, tadinya melihat dunia lalu kita melihat Tuhan, itu juga diawali dengan perubahan akal budi. Transforming your mind. Ada perubahan akal budi. Tapi jangan lupa juga teman-teman sekalian, bahwa Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 itu diawali dengan kata karena itu. Maka ayat 1 dan 2 itu dimulai dari sebuah cara berpikir yang jauh sekali, mulai dari kitab Roma pasal yang ke-1 hingga pasal yang ke-11. Apa maksudnya? Sebelum masuk di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, Paulus itu dengan tegas menjelaskan tentang keberdosaan manusia. Siapapun dia, suku Yahudi, tidak Yahudi, siapapun orang yang berdosa. Itu pasal 1 sampai pasal 3 kurang lebih. Hingga kemudian pasal yang keempat, bahwa manusia tidak dibenarkan karena perbuatan. Pasal yang kelima, Paulus menjelaskan tentang hasil pembenaran di dalam Kristus. Oleh karena itu, masuk pada Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 harus diawali dengan sebuah kelahiran baru. Mereka yang ada di dalam Yesus, yang dibenarkan di dalam Yesus, imannya pasti akan mencari pengertian. Ingat ya, faith, true faith, seeking understanding. Iman yang benar selalu akan mencari pengertian dan pemahaman. Oleh karena itu, membangun relasi yang baik dengan Tuhan diawali dengan orang yang sudah betul-betul mengalami kelahiran baru. Lalu Roh Kudus itu membimbing, menuntun dia untuk semakin hari semakin rindu untuk mengenal akan firman-Nya. Dengan demikian, menyadari bahwa kita ini sudah mengenal Injil, hidup di dalam Injil, pada saat yang sama kita paham relasi dengan Yesus itu tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak dibatasi dengan aktivitas rohani, tapi sesungguhnya Kolose 3:23, apapun juga yang aku perbuatnya untuk Tuhan. Mau nonton TV, mau main games, mau kerja, mau tidur sekalipun, mau makan, kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Maka relasi yang sesungguhnya di dalam Tuhan itu berarti menempatkan Yesus sebagai otoritas utama dan mutlak. Apapun yang aku lakukan, aku melakukannya bagi Yesus. Nah, ini muncul pertanyaan teman-teman. Ada yang tanya, kalau gitu Pak, kita butuh nggak sih waktu khusus untuk merenungkan firman Tuhan? Jawaban saya, tentu saja kita butuh. Tapi jangan sampai pengenalan kita untuk mengenal Tuhan itu hanya dibatasi dalam ruang-ruang tertentu. Karena biasanya kita pada waktu sudah melakukan sebuah aktivitas kegiatan rohani, baca firman, berdoa, lalu setelah itu kita menganggap sudah selesai. Setelah itu kita melakukan segala sesuatu tidak terkoneksi tuh dengan Tuhan. Kita merasa, udah kok, saya udah lakukan, saya udah ibadah hari Minggu, saya udah saat teduh, ya sudah selesai. Bukan demikian, maka ingat, pada waktu kita bicara tentang saat teduh, Yohanes pasal 20 ayat 9 tuh bagus banget. Pada waktu Yesus bangkit, dikatakan bahwa para murid itu tidak mengerti isi kitab suci. Nah, ini menjadi penting. Kenapa kok mereka tidak mengerti isi kitab suci? Bahwa dia harus bangkit di antara orang mati. Apakah murid-murid itu tidak cukup waktu khusus bersama dengan Tuhan? Rasanya tidak mungkin. Mereka hidup bersama dengan Yesus kok. Tapi mengapa mereka tidak mengerti isi kitab suci bahwa Yesus harus mati dan bangkit? Padahal berkali-kali Yesus ngomong bahwa dia harus diserahkan, dia harus mati, dia harus bangkit. Tapi mengapa para murid itu tidak mengerti? Karena para murid itu sudah punya satu konsep tersendiri di dalam dirinya. Nah, ini dia. Mereka hanya memikirkan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang Yesus ingin sampaikan kepada mereka. Ini poin yang penting buat kita pahami, teman-teman sekalian. Jangan sampai pada waktu kita saat teduh,
kita menempatkan sebuah aktivitas rohani hanya seperti yang aku inginkan, bukan apa yang Yesus ingin sampaikan kepada kita. Mendengar bukan berarti memperhatikan. Betul kan? Nah, misalnya contoh, saya sama istri saya pernah sebuah komunikasi nih. Nah, waktu dia masak, dia ngomong sesuatu berkaitan dengan apa yang dia masak. Dia ngomong sesuatu, saya jawab, oke. Lalu dia ngomong lagi, saya jawab, oke. Pada waktu itu, dia mendekati saya dan tanya, apa yang oke? Saya bilang, kamu ngomong kan? Kamu ngomong, saya jawab oke. Ya sudah, selesai. Nah, ini adalah sebuah percakapan yang bukan relasi, karena saya hanya mendengar dia berbicara, tapi saya tidak memperhatikan isi dari apa yang dia sampaikan. Relasi dengan Tuhan seringkali kita begitu. Kita hanya membaca firman, tapi kita tidak memperhatikan apa yang Yesus ingin sampaikan kepada kita. Sehingga semua aktivitas dan kegiatan rohani itu berhenti sampai di sana. To understand the word of God, we have to stand under the word of God. Untuk memahami firman Tuhan, kita harus ada di bawah firman Tuhan itu dulu. Artinya, firman hanya bisa kita pahami kalau kita punya kerinduan untuk memohon agar bisa melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Oke, teman-teman sekalian, maka sekarang masuk dalam sebuah pertanyaan setelah apa, mengapa, lalu sekarang bagaimana. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana, satu hal yang penting adalah pastikan motivasi kita itu adalah murni ingin mencintai Tuhan. Maka, hal yang mutlak untuk mengenal Tuhan adalah firman Tuhan. Maka firman Tuhan adalah hal yang mutlak. Tapi caranya bisa fleksibel, tidak harus mutlak. Artinya begini, pada waktu kita ngomong kita cinta pada Tuhan, cinta itu kan dinamis. Dinamis itu berarti menuntut sebuah kreativitas dong. Pada waktu kita baca firman Tuhan, bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah usianya lanjut tuh, opa, oma, yang mungkin membaca aja sudah susah. Nah, ada beberapa program yang mungkin Bapak Ibu dan opa oma bisa tanyakan kepada anak atau cucu. Misalnya audio Bible. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak perlu langsung membacanya karena mungkin mata kita kesulitan. Atau mungkin yang kedua, kita bisa pakai aplikasi YouVersion, itu juga bisa. Yohanes pasal 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Atau misalnya kita bisa juga mendownload atau melihat YouTube. Ada beberapa banyak pendeta-pendeta yang berkhotbah dan direkam. Nah, untuk bagian ini saya mengusulkan Bapak Ibu sekalian bertanya dahulu, mana kira-kira gereja atau pendeta yang bisa kita dengarkan supaya kita bisa mendapatkan firman Tuhan yang benar dan bertanggung jawab. Pada bagian ini saya tetap membuat sebuah tips, yaitu dengan A, B, dan C. A adalah aksi atau action, artinya gini, lakukan, membaca, dan lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ingat, lebih baik kita ini menjadi orang yang melakukan firman, tidak yang mendengar saja. Berbahagialah mereka yang menjadi pelaku firman dan bukan hanya sekedar pendengar. Action A. Yang kedua B, yaitu bagikan. Bagaimanapun juga kita ini dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi saksi. To know Jesus is to show Jesus to others. Untuk mengenal Tuhan adalah dengan memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Walaupun kita dalam situasi yang sulit, saya yakin dan percaya bahwa panggilan kita untuk memberitakan akan firman menjadi bagian yang penting. Baik atau tidak baik waktunya, kita tetap memberitakan firman Tuhan. Yang ketiga ada C, yaitu catatlah. Yang menarik adalah pada waktu kita membaca Mazmur pasal 1, mereka yang merenungkan firman Tuhan, nah kata merenungkan adalah seperti seorang memakan, mengeluarkannya, dan seterusnya. Maka ada proses yang harus kita pahami. Cara mencatat menolong kita untuk mengulang kembali
apa yang pernah kita baca, merenungkannya kembali, dan belajar untuk melakukannya. Maka bagian mencatat penting buat kita, apapun itu bentuknya. Anda mau membaca berurutan, setiap pasal setiap hari, Anda membaca misalnya satu kitab diselesaikan, apapun itu bentuknya, mencatat adalah bagian yang penting. A. Action, aksi. B. Bagikan. C. Catatlah. Tidak hanya membaca firman, tapi juga berdoa. Nah, Alkitab mencatat tetaplah berdoa. Tapi kita harus paham dulu bahwa doa itu bukan hanya sekedar permintaan. Doa bukan hanya sekedar meminta untuk diri. Maka pada waktu kita memahami tentang doa, doa adalah sebuah relasi. Seringkali kita terlalu banyak ngomong di dalam doa, sehingga kita nggak bisa mendengar Tuhan ingin bicara apa kepada kita. Poin penting dalam bagian ini adalah, pada waktu kita berdoa, ada firman yang mendahului, sehingga setiap doa yang kita naikkan itu punya hubungan. Kita ngomong, tapi juga Tuhan bisa ngomong melalui firman yang kita baca dan renungkan. Yang kedua adalah, mulailah berdoa bukan hanya untuk diri sendiri. Nah, ini dia yang penting. Bapak, Ibu, dan teman-teman pendengar, ini waktunya untuk kita mengangkat handphone, WA atau telepon, tanyakan kepada saudara Anda, rekan Anda, sahabat Anda, apa yang bisa Anda doakan bagi mereka. Ini situasi yang sulit. Kita harus bersama-sama bersatu, bergandeng tangan untuk saling mendoakan. Maka ada baiknya kita ini memahami bahwa firman dan doa itu adalah satu bagian kita ingin menjalin sebuah relasi. Tapi sekali lagi ingat, jangan sampai kita terjebak di dalam sebuah aktivitas rohani yang kita sedang lakukan, lalu kehilangan cinta kasih yang mula-mula di dalam Tuhan. Jadi setiap kali kita akan melakukan hal ini, kita perlu bertanya, karena hukum kasih adalah kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu, dan kasihilah dirimu sendiri. Oleh karena itu, di akhir dari vlog ini, saya akan mengajak kita untuk memahami begini. Semakin kita punya relasi dengan Tuhan, semakin Tuhan memberikan kita hikmat. Maka iman menggerakkan hikmat. Pada waktu kita punya hikmat, maka kita bisa mengatur jadwal kita setiap hari. Jangan sampai dong setiap hari kita menghabiskan waktu nonton TV, nonton drama Korea, nonton ini sampai terus-menerus. Bahkan pada waktu kita melakukan aktivitas itu, isi kepala dan hati kita tidak ada lagi sebuah bagian yang mengingatkan kita tentang Tuhan. Saya bukan ngomong bahwa nonton TV, nonton drama Korea itu tidak baik. Tapi selama kita tidak hidup dengan seimbang, pemahaman kita tentang Tuhan tidak diisi, kita tidak menjadikan semua kegiatan kita sebagai bentuk relasi dengan Tuhan, maka kita akan menemukan sebuah keputusasaan, kegelisahan, kesepian, kebosanan yang mungkin menguasai hidup kita. Maka kita sadar dulu bahwa setiap orang yang cinta Tuhan pasti baca Alkitab. Tapi orang yang baca Alkitab belum tentu mencintai Tuhan. Hukum yang utama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu dan dirimu sendiri. Maka pada saat kita ada di rumah saja, kita menjalani hidup yang sulit seperti ini, kita tetap belajar untuk mengasihi Tuhan, berelasi dengan Tuhan dengan cara kita tetap punya relasi dengan sesama kita. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, ada baiknya kalau kita punya grup WA untuk saling mengingatkan, membaca Alkitab bersama, saling mendoakan, itu sangat baik. Atau yang ketiga, mengasihi diri kita sendiri. Teman-teman pendengar sekalian, jangan lupa bahwa Kristus mati bukan hanya menebus roh kita, tapi juga dia menebus tubuh kita. Kita tidak platonis yang membedakan roh, jiwa dengan tubuh, bahwa tubuh itu jahat, roh itu baik. Enggak. Yesus juga mati buat tubuh kita. Maka tubuh kita adalah bait Allah. Oleh karena itu, ada baiknya kita menjalin relasi dengan Tuhan dengan cara menjaga hidup kita sendiri. Berolahraga, kalau bisa istirahat dengan baik, dengan cukup, makan secukupnya, kita mengatur pola-pola kehidupan di dalam hidup ini. Selama kita masih ada di rumah, kita masih bisa melakukan hal ini. Kalaupun kita harus keluar rumah,
tetap kita menjaga tubuh kita dengan cara pakai masker, pakai hand sanitizer, dan lain sebagainya. Bukan sekedar karena kita takut kena virus, bukan. Tapi lebih daripada itu, karena kita belajar mencintai Tuhan dengan cara mencintai tubuh yang Tuhan sudah tebus di atas kayu salib. Bagi Bapak Ibu, Opa Oma yang merasakan kesulitan atau mungkin kesehatan, Bapak Ibu bisa kontak teman-teman sekalian karena kita adalah saudara seiman, kita saling bisa menolong. Misalnya ada punya keluhan, kita ada beberapa jemaat yang mungkin bisa ditelepon untuk diberikan arahan dan dibantu. Kalaupun ada beberapa dari kita yang kesulitan dengan misalnya sandang pangan, kesulitan untuk makan dan lain sebagainya, saya juga amat yakin bahwa gereja akan hadir di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Ada baiknya Bapak Ibu atau Opa Oma sekalian tidak sungkan, tidak ragu untuk memberikan informasi kepada grup WA, kepada hamba Tuhan, kepada majelis, supaya kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling melengkapi. Dan betapa berharganya kesempatan yang seperti ini untuk kita mempelajari dan memahami bahwa gereja adalah aku dan engkau. Kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi dan mencintai satu dengan yang lainnya. Oke, teman-teman pendengar, sekian dari saya. Kiranya vlog ini bisa menjadi berkat. Kita menjalin relasi bersama dengan Tuhan di dalam situasi yang baik dan tidak baik. Kita percaya bahwa Tuhan yang berdaulat mengatur segala sesuatu dalam dunia ini. Dan kita tetap berdoa memohon agar pandemik ini bisa berlalu dengan cepat dan kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Tetapi selama kita masih ada di rumah saja, mari kita pastikan waktu yang ada ini kita gunakan dengan sungguh-sungguh untuk membangun relasi dengan Tuhan. Pikirkanlah segala yang baik, yang manis, yang enak didengar. Pikirkanlah sesuatu yang ada di surga, bukan apa yang ada di dunia ini. Dan kita yakin, percaya bahwa ada damai di tengah-tengah badai yang kita sedang hadapi saat ini. Bukan karena kita mampu, tapi karena penebusan Kristus yang memberikan jawaban. Injil menjadi jawaban atas semua pertanyaan dalam hidup kita. Dan juga Injil menjadi sumber kekuatan untuk kita menghadapi ini bersama-sama. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati segala kemuliaan hanya bagi Dia, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. God bless you all. Goodbye.